termasuk di dalamnya adalah nelayan kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, nanti Saudara Jeremia Humolong Prasetya dengan Imam Prakosa akan memaparkan report kami yang sebetulnya report ini dihasilkan setiap bulan dan dikirimkan kepada pimpinan dari beberapa institusi gakum laut terkait. Dan ini produksi dari report ini merupakan manifestasi dari peran serta masyarakat. Kami ini non-state actor untuk mendukung state actors di dalam memastikan bahwa maritim perairan kita itu betul-betul aman, artinya memastikan keamanan maritim di Indonesia. Dan untuk menjaga kedaulatan maupun hak berdaulat dan untuk mendukung pelaksanaan sustainable ocean economy. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kenapa kita berkumpul sore ini bersama bapak-bapak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Pak Suharta mewakili Pak Dirjen PSDKP untuk menyampaikan sambutan. Nanti kalau setelah sambutan disampaikan Pak Suharta, mohon izin Pak Kompiang dan Pak Suharta, tim kami tidak lebih dari 15 menit akan menyampaikan laporannya. Setelah itu kami persilahkan kepada Pak Kompiang untuk memberikan sambutan maupun catatan terhadap laporan kami dan dilanjutkan dengan Pak Ipung Nugraha, Direktur POA Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Silahkan kepada Pak Suharta, waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Uta. Mohon izin kami akan membacakan sambutan Bapak Dirjen untuk acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Uta selaku CEO dari IUG beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Deputi Keamanan Laut, Pak Kamla, Pak Ipung, sahabat saudara saya dari PSDKP yang saya banggakan komandan saya ini. Segenap redaksi media cetak maupun elektronik yang hadir secara daring. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir secara virtual dalam rangka mengikuti pembahasan kertas analisis yang telah dilakukan oleh IUG. Ini tentu hal yang positif, dan kami mengapresiasi kontribusi dan partisipasi masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat yang memiliki semangat mengawal dan menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Termasuk yang siang hari ini, kontribusi dari IUG, terima kasih Pak Uta. Sebagai informasi bahwa Ditjen PSDKP telah sejak lama mengembangkan pendekatan kepada masyarakat dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang saat ini kami kurang lebih sudah membina 2.945 kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas, di mana kelompok-kelompok tersebut kita bina melalui UPT maupun Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka memberikan informasi terkait dengan pelanggaran terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Terkait dengan isu yang diangkat melalui kertas analisis IUG, kami sebagai salah satu instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan di laut, khususnya tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Ini merupakan masukan yang sangat konstruktif
untuk semakin meningkatkan kewaspadaan dalam rangka pelaksanaan pengawasan di laut. Dalam kesempatan ini kami ingin kembali menegaskan bahwa KKP memberikan perhatian khusus terutama kepada wilayah perbatasan di Natuna Utara, upaya untuk menjaga kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan di Natuna dilakukan dengan terus mengintensifkan pelaksanaan pengawasan terintegrasi. Kami menggunakan Integrated Surveillance System atau ISS dengan memanfaatkan data informasi dari pusat pengendalian yang kita validasi dengan airborne surveillance. Selanjutnya kapal pengawas ini siap untuk melakukan interface. Dan kami dari PSIKP menyiagakan 6 kapal pengawas di 711 secara bergantian hadir untuk mengawal wilayah perbatasan Indonesia dengan Vietnam. Bukan hanya melalui pendekatan pengawasan dan penegakan hukum, KKP juga mendorong kapal-kapal perikanan untuk melakukan operasi di wilayah perbatasan. Meskipun dalam tahap awal, kita sudah mencoba menempatkan kapal-kapal dari Pantura ke Natuna Utara, ini memang tidak menggembirakan hasilnya, tetapi kami akan terus melakukan upaya agar wilayah perbatasan ini kita hadirkan kapal-kapal perikanan kita. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sejalan dengan kebijakan reformasi tata kelola perikanan melalui penangkapan ikan terukur yang merupakan salah satu program terobosan KKP. KKP juga giat mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang penangkapan ikan. Praktek perikanan yang masih IUU ke depan kita akan dorong menjadi regulated, reported, dan legal. Jadi kita upayakan semaksimal mungkin melalui berbagai terobosan agar pengelolaan perikanan bertanggung jawab ini bisa kita implementasikan dengan menjadikan ekologi sebagai panglima yang sering disampaikan oleh Bapak Menteri. Sebagai upaya peningkatan kepatuhan dan pengendalian armada kapal perikanan sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia sebagai negara bendera, selama tahun 2022 kami telah memberikan sanksi administratif kepada 60 kapal ikan Indonesia yang melakukan pelanggaran dengan rincian 6 kapal diberikan peringatan, 47 kapal dikenakan denda administratif, dan 2 kapal dibekukan perizinan berusahanya, serta 4 kapal dicabut izinnya, dan 1 kapal diproses pidana. Melalui pendekatan ultimum remedium, ini diharapkan kepatuhan kapal Indonesia akan semakin meningkat. Di luar itu semua, kami tentu juga memahami bahwa pekerjaan rumah dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan ini masih cukup banyak. Selain praktek illegal fishing masih marak, ini juga terhadap kapal-kapal perikanan Indonesia atau KI ini masih belum sepenuhnya patuh. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya kapal-kapal ikan Indonesia yang kita berikan sanksi administratif. Oleh sebab itu, tentu kami mengharapkan dukungan dari seluruh pihak, termasuk dari NGO, media, dan masyarakat terus mendorong perbaikan tata kelola sumber daya kelautan perikanan di Indonesia. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan diskusi ini memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan kelautan dan perikanan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Jenderal PSIKP Laksda TNI Adin Nur Awaludin MH. Demikian Pak Ota, kami bacakan sambutan Bapak Dirjen, selanjutnya kami kembalikan. Terima kasih Pak Suharta atas sambutan dari Pak Dirjen.
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tadi terima kasih banyak sudah menyampaikan sambutan ini. Buat teman-teman wartawan juga ini refresh juga apa yang telah dilakukan oleh PSDKP, KKP dalam rangka untuk menjaga agar agar baik itu KIA yang bersifat ilegal itu tidak melakukan intrusi ke perairan kita, dan KII juga perlu dijaga tingkat kepatuhan yang tadi sangat jelas sekali disampaikan oleh Pak Suharta. Baik, saya persilahkan kepada Saudara Jeremia maupun kepada Saudara Imam Prakasa untuk menyampaikan 15 menit. Nanti dilanjutkan dengan sambutan maupun catatan dari Bapak Deputi Operasi dan Latihan Bakamla, Pak Igusti Kompiang Ariwibawa. Silakan. Terima kasih kepada Pak Ota selaku moderator atas kesempatan yang sudah diberikan. Yang terhormat perwakilan dari KKP Pak Suharta dan Pak Ipung, dan juga Bapak Laksda Kompiang dari Bakamla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai menjelaskan analisis yang sudah dilakukan oleh IOGI dari tim kami, melakukan analisis keamanan laut dan IUU fishing selama awal tahun 2022 atau kuartal 1 sampai dengan bulan April gitu. Baik. Dalam analisis ini kami melakukannya dengan menggunakan beberapa metodologi dan beberapa tools yang mendukung untuk menghasilkan analisis-analisis tersebut. Sumber data yang pertama yang kami gunakan adalah sumber data dari AIS, yaitu Automatic Identification System. Kami menggunakan tools dari Marine Traffic, karena satelit AIS dari Marine Traffic ini memiliki visibility yang baik dalam mendeteksi AIS, khususnya di Laut Natuna Utara yang menjadi hotspot illegal fishing di Indonesia. Di antaranya, tools Marine Traffic ini dapat mengcover dengan baik untuk AIS kelas A dan kelas B di Laut Natuna Utara. Kemudian kami khusus mengamati atau fokus terhadap kehadiran sinyal-sinyal AIS dari MMSI dengan prefix 574, yaitu prefix dari negara Vietnam, Malaysia mungkin juga kadang-kadang masuk, dan Thailand, dan jenis kapalnya adalah kapal fishing dan unspecified. Kemudian kami juga fokus terhadap wilayah di ZEE non-sengketa, karena kita tahu bahwa di Laut Natuna Utara itu sampai sekarang masih terdapat sengketa antara Indonesia dan Vietnam, dan juga klaim sepihak dari Tiongkok. Kemudian tools Marine Traffic ini memiliki informasi yang baik, informasi historical track kapal-kapal tersebut, dan dapat diunduh untuk dilakukan analisis menggunakan tools-tools yang lain. Kemudian sumber data yang kedua adalah sumber data dari citra satelit. Kami mengambil dari citra satelit Sentinel-2 yang dikelola dan dimiliki oleh European Space Agency yang tersedia untuk publik, di mana citra satelit ini merupakan citra satelit optik dengan resolusi 10 meter hingga 60 meter. Dan ini ternyata citra satelit ini memiliki hasil yang baik untuk mendeteksi khususnya KIA Vietnam di Natuna. Dalam hal kriteria pendeteksian KIA Vietnam tersebut menggunakan citra satelit, jadi kita mengambil citra satelit yang scene-nya itu relatif bersih dari awan, karena apabila terlalu banyak awan itu sangat susah untuk mengenali objek-objek yang terdapat pada citra satelit tersebut, terutama objek kapal. Kemudian kami mendeteksi objek kapal yang panjangnya sekitar 20-30 meter dan bergerak berpasangan dalam jarak yang tetap, yaitu 300-400 meter, yang mengindikasikan bahwa objek atau kapal tersebut sedang menggunakan alat tangkap pertrol, di mana alat tangkap ini adalah alat tangkap yang
banyak atau mayoritas digunakan oleh KIA Vietnam yang beroperasi di Laut Cina Selatan maupun di Laut Natuna Utara. Jadi pergerakan objek yang dikenali sebagai kapal tersebut bergerak karena meninggalkan jejak riak air laut di bagian buritan kapal tersebut. Jadi memanjang begitu, sebagaimana kita bisa melihat pada kapal-kapal yang lain seperti kapal tanker atau kapal kargo. Di mana sesuai dengan ciri-ciri di lapangan bahwa kriteria 3B dan 3C adalah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, yaitu praktik illegal fishing yang dilakukan oleh KIA Vietnam. Kemudian sumber data AIS dan citra satelit itu merupakan sumber data yang saling mendukung sebetulnya jika disatukan dalam sebuah analisis untuk saling memverifikasi keberadaan kapal asing di ZEE Indonesia. Karena bisa jadi ya, biasanya yang sesuai dengan pengalaman kami bahwa apabila di suatu titik atau hotspot terdapat sinyal AIS dari pelaku illegal fishing, apabila kita lihat pada citra satelit, biasanya kita menemukan lebih banyak deteksi menggunakan citra satelit. Kurang lebih seperti inilah ilustrasi berdasarkan kriteria yang sudah kami sebutkan di awal tadi, bahwa berdasarkan citra satelit, visibilitas yang menggambarkan bahwa suatu objek itulah diduga kuat merupakan KIA Vietnam yang sedang beroperasi, itu kurang lebih seperti gambar sebelah kanan ini. Jadi ada objek kecil di situ yang sekitar mungkin 2-3 piksel, yang menandakan itu ukurannya adalah antara 20-30 meter, dan bergerak berpasangan seperti itu, dan menghasilkan riak gelombang air laut yang memanjang menjauhi buritan. Dan ilustrasi pada bidang keilmuan kelautan dan perikanan bahwa penggunaan alat tangkap pertrol itu seperti gambar di bawah ini, di mana ada 2 kapal, kemudian di bawah laut itu sebenarnya ada jaring yang sangat besar ditarik secara beriringan seperti itu. Nah, ini pada bulan Februari terdeteksi sekitar 26 KIA Vietnam, dan ini jumlahnya sebetulnya apabila dibandingkan dengan tahun lalu Februari ataupun bahkan April tahun lalu, itu jumlah yang tidak banyak, 26. Nah, berdasarkan AIS, pada bulan Februari berikut ini adalah list KIA Vietnam yang kita deteksi, di mana sebagian besar dari kapal-kapal ini adalah kapal-kapal yang repeated offender, atau bisa dibilang kambuhan, artinya mereka sudah sering keluar masuk ke Laut Natuna Utara, terutama di zona non-sengketa. Apabila kita melihat beginilah contoh repeat offender dari Vietnam, apabila kita lihat dari tools marine traffic berdasarkan historical track-nya seperti ini. Jadi berangkat dari utara, dari pelabuhan di Vietnam, dan keluar masuk di Laut Natuna Utara. Kemudian ini adalah grafik yang menunjukkan time series dari keberadaan atau deteksi kapal ikan Vietnam di ZEE Indonesia yang non sengketa, artinya di bawah landas kontinen. Yang tidak bisa diragukan lagi itu adalah wilayah yang sudah disepakati oleh Indonesia dan Vietnam pada tahun 2003 bahwa itu adalah wilayah Indonesia. Gitu. Apabila kita lihat pada gambar grafik ini, angka intrusi terdeteksi berdasarkan AIS dan citra satelit. Jadi AIS itu yang berwarna merah, dan citra satelit adalah berwarna biru. Kemudian pendeteksian KIA Vietnam di ZEE non-sengketa pada Maret dan April 2022 mengalami peningkatan intrusi dibandingkan dengan Februari 2022. Ini menandakan bahwa illegal fishing tahunan itu masih marak terjadi di Laut Natuna Utara oleh KIA Vietnam, terutama peningkatan dirasakan sejak Maret. Dan pola peningkatan yang sama ini terjadi pada tahun 2021 pada Maret dan April. Namun dengan tingkat intrusi yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan tahun lalu, tahun 2021. Di mana pada bulan Maret dan April 2021 itu bisa mencapai 100 KIA Vietnam yang terdeteksi berdasarkan citra satelit. Dan kita tahu bahwa saat itu juga KKP dalam 1 minggu itu bisa menangkap sekitar 10 KIA Vietnam. Itu merupakan jumlah yang cukup
banyak dalam waktu yang cukup singkat. Selain dari intrusi KIA Tiongkok, Vietnam di Laut Natuna Utara, kami juga mendeteksi intrusi dari KIA Tiongkok. Ini merupakan KIA yang merupakan distant water fishing fleet dari Tiongkok, yang merupakan armada Liao Dongyu yang terdeteksi beroperasi di sana. Kita mendeteksi sekitar ada 8 KIA Tiongkok yang menggunakan alat tangkap, kita ketahui menggunakan alat tangkap troll berbendera Tiongkok, dan riwayatnya telah melakukan illegal fishing di Somalia, gitu, berdasarkan media setempat. Armada kapal ini juga ternyata memiliki riwayat perbudakan ABK Indonesia di Somalia, pernah diberitakan di Kompas tahun lalu. Kemudian pada Februari tahun ini kapal-kapal tersebut berada 3 hari di Laut Natuna Utara dengan kecepatan sangat rendah. Kami duga tidak hanya melintas dan melakukan kegiatan yang lain. Kemudian intrusi tersebut sebenarnya serupa dengan intrusi KIA Tiongkok yang lain, di mana mereka berangkat dari Kenya. Pada saat mereka sampai di Laut Natuna Utara itu juga sama, terdeteksi 9 hari pada bulan Oktober 2021. Dan ternyata setelah kita cek di Kenya, kapal-kapal ini merupakan kapal-kapal yang stateless, artinya ya melakukan pelanggaran di Kenya, tidak terdaftar di sana, melakukan illegal fishing, dan juga sama melakukan perbudakan terhadap ABK Kenya pada tahun 2021, serupa. Kemudian analisis hukum ini mungkin kami akan berikan kesempatan kepada rekan Jeremy ya untuk menjelaskan. Ya, Silakan. Baik Bapak Ibu, dari segala ancaman yang tadi telah disampaikan oleh rekan saya, maka kita coba melihat bagaimana hukum internasional melihat daripada ancaman itu dan apa yang harus dilakukan Indonesia. Pertama, bahwa berdasarkan UNCLOS atau Konstitusi Hukum Laut, negara pantai memiliki kewenangan untuk memastikan kapal-kapal asing yang melintas di ZEE-nya mematuhi segala peraturan terkait pengelolaan sumber daya hayati dan non-hayati, termasuk melalui upaya penghentian boarding, pemeriksaan, inspection, dan penahanan kapal terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan dari pengelolaan tersebut. Tidak hanya di situ, Bapak Ibu, Indonesia sebagai negara pantai juga diberikan kewajiban utama. Jadi bukan hanya kewenangan, tetapi kewajiban utama untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pencegahan dan pemberantasan IUU fishing di ZEE Indonesia, termasuk KIA. Dan langkah tersebut termasuk penghentian, pemeriksaan, dan penahanan kapal. Hal ini juga sesuai dengan penafsiran International Tribunal of the Law of the Sea, ITLAW, Pengadilan Internasional Hukum untuk Hukum Laut, di dalam kasus Request for an Advisory Opinion submitted by the Sub-Regional Fisheries Committee terkait dengan kewajiban negara bendera dalam pencegahan dan pemberantasan IUU fishing dalam UNCLOS pada tahun 2015. Berangkat dari permasalahan yang tadi telah disampaikan, pada tahun 2002, IOG, tim kami menyimpulkan bahwa kecenderungan intrusi KIA Vietnam pada bulan Maret sampai April tahun ini naik kembali, walaupun dibandingkan dengan tahun lalu, angka intrusinya menurun. Namun demikian, IOG berpendapat bahwa konsistensi pelanggaran yang dilakukan baik itu oleh KIA Vietnam maupun KIA Tiongkok merupakan ancaman yang serius bagi keamanan maritim Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, IOG merekomendasikan 3 hal ini. Yang pertama terkait juga dengan apa yang telah dilakukan oleh PSDKP yang telah disampaikan Pak Soeharta, yaitu membantu nelayan agar mereka merasa aman di dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Dan sebaliknya, kehadiran nelayan juga membantu penyelenggaraan keamanan laut Indonesia. Yang kedua, intensi dan penyedergian patroli pengawasan laut. Dan yang ketiga adalah diplomasi luar negeri yang cerdas dan kuat, smart and robust diplomacy, untuk menyelesaikan persoalan yang berlarut-larut terkait dengan batas negara dan klaim yang tidak berdasar dari negara-negara lain. Next slide. Baik, sebelumnya saya ingin kembali ke slide ini, karena tadi missing. Jadi ini adalah deteksi terkini intrusi KIA Vietnam pada bulan April 2022, di mana berdasarkan citra satelit dan AIS yang saling mendukung, kita bisa lihat yang titik-titik kuning besar itu adalah AIS dan titik-titik lainnya adalah berdasarkan citra satelit. Itu kita deteksi 2 klaster terjadinya illegal fishing di April ini.
di mana di sebelah timur laut dan barat laut. Pada tanggal 14 April kami mendeteksi sekitar 42 KIA Vietnam di timur laut dan 26 KIA Vietnam di barat laut pada 17 April. Ya, tidak hanya ancaman dari KIA, terdapat juga ancaman dari KII. Berdasarkan AIS, IOG mendeteksi ancaman dari AIS yang melakukan ancaman dari KII yang melakukan intrusi ke dalam ZTE negara lain. Dalam hal ini ZTE Papua Nugini. Indonesia memiliki flag state responsibility, kewajiban negara bendera untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas IU fishing oleh KII di semua zona maritim termasuk ZTE negara lain. Next slide. Dan ini merupakan detail daripada intrusi yang dilakukan. Nama-namanya telah kami sampaikan kepada otoritas yang berwenang untuk penanganan lebih lanjut. Next slide. Ya. Next slide. Ya. Dan kami berpendapat bahwa terdapat 3 faktor pendorong adanya intrusi ini. Yang pertama adalah adanya tren penurunan stok atau produksi cumi di WPP 718 sejak tahun 2017, sebagaimana dipublikasikan oleh FAO dan FISTAT. Dan yang kedua adalah permintaan ekspor yang terus meningkat, ya, yang terus tinggi permintaan di dunia. Mayoritas itu permintaan ke Tiongkok. Dan yang ketiga adalah tingkat pemanfaatan cumi di WPP 718 yang memang overexploited. Hal ini terdapat di dalam Kepmen 19 tahun 2002, Kepmen KP nomor 19 tahun 2002 tentang stok ikan. Dan kami melihat bahwasannya KII yang melakukan intrusi ini merupakan KII pancing cumi yang berasal dari Jakarta dan memiliki izin untuk beroperasi di WPP 718. Dan kami juga melihat bahwa hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, di mana intrusi dilakukan secara masif, yaitu hingga 59 kapal. Next slide, please. Dan ini Bapak Ibu bisa melihat daripada stok ikan WP 718 khususnya cumi berdasarkan Kepmen 2017 dan 2022. Jadi Kepmen 2022 ini baru saja diterbitkan untuk update daripada stok ikan yang dikeluarkan oleh Menteri KP pada tahun 2017. Dan ditinjau dari studi FAO di slide sebelumnya, memang terlihat tren penuruni produksi cumi sejak tahun 2017. Bersamaan dengan insiden intrusi KII secara masif ke ZTE PNG, maka IOJ melihat adanya indikasi penurunan stok cumi di WPP 718. Namun demikian, jika kita melihat antara Kepmen 2017 dan Kepmen 2022, meskipun statusnya sama-sama overexploited, jumlah stok cumi ini tidak berubah. Dan indikasi penurunan stok merupakan suatu peringatan agar dilakukan rehabilitasi stok cumi di WPP 718, salah satunya dengan membatasi penangkapan kapal ikan pancing cumi di WPP 718 dan menimbang PPP 718 termasuk dalam sistem kontrak di dalam rencana kebijakan perikanan terukur, hendaknya perencanaan ini ditinjau kembali oleh Kementerian KKP. Next slide, please. Dan dari semua persoalan dan analisis yang tadi telah kami sampaikan, kami melihat adanya satu peluang untuk perbaikan, di mana Indonesia baru saja menerbitkan PP Peraturan Pemerintah 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah jurisdiksi Indonesia. Pada dasarnya PP ini menegaskan bahwa kewenangan atas berbagai persoalan keamanan laut dan penegakan hukum di laut dimiliki oleh berbagai instansi pemerintah atau yang dikenal dengan sistem multi-agency multitask. Tujuan dari PP ini adalah untuk menyinergikan tugas dan fungsi semua instansi pemerintah yang berwenang di laut melalui yang pertama, penyusunan kebijakan nasional, keamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah jurisdiksi Indonesia yang akan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dan akan disusun dipimpin pelaksananya oleh Bakamla. Dan yang kedua, rencana patroli nasional yang akan ditetapkan oleh Pak Menko Polhukam. Lalu yang ketiga adalah pengembangan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut yang terintegrasi yang akan berada di Bakamla. Dan yang keempat, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum oleh Bapak Menko Polhukam. Dan hasil dari patroli bersama, mandiri, terkoordinasi, itu semuanya akan ditindaklanjuti oleh multi instansi penegak hukum yang berwenang. Tindak lanjut atas penegakan hukum di laut akan dievaluasi oleh Menko Polhukam secara berkala dan disampaikan kepada Presiden paling sedikit 1 tahun sekali. Ini merujuk kepada pasal 32 PP 13. Dan next slide, please. Dan
Kami IOG berpendapat bahwa efektivitas pelaksanaan keamanan maritim akan sangat tergantung dari kemampuan negara melibatkan seluruh stakeholders terkait. Dalam hal ini, Buger, ahli maritime security yang sangat ternama, mengatakan ini adalah konsep maritime security community, yang di dalamnya termasuk masyarakat sipil, di dalam upaya penyelenggaraan keamanan laut, baik dalam pengambilan keputusan maupun operasional, day-to-day operation. Dan pelibatan masyarakat ini sendiri juga dijamin di dalam PP 13 tahun 2022. Sehingga pemerintah diharapkan dapat lebih terbuka dan transparan dalam penanganan keamanan maritim, terutama di wilayah yang selama ini menjadi target pencurian ikan oleh KIA, khususnya di Laut Natuna Utara. Penjelasan secara terbuka oleh pemerintah tentang kondisi keamanan maritim diperlukan untuk mengundang partisipasi masyarakat untuk memastikan keamanan maritim dan tentu sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Dan berdasarkan PP ini, masyarakat wajib melaporkan dugaan pelanggaran hukum, termasuk di sini illegal IUU fishing di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia kepada Pusat Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut yang adalah Bakamla. Hasil dari pengelolaan data dan informasi yang bersumber dari Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut nasional ini akan didiseminasikan kepada instansi terkait, instansi teknis, dan juga masyarakat. Ini merujuk kepada pasal 30 ayat 1 dan 2. Maka, Bapak Ibu, IOG mengharapkan pelaksanaan PP 13 tahun 2002 dapat lebih meningkatkan dua hal. Pertama, sinergi antar institusi yang berwenang dalam melakukan pemantauan, patroli, dan penegakan hukum. Dua, peran serta masyarakat yang memainkan peranan penting dalam mewujudkan keamanan maritim. Peran serta masyarakat terutama diperlukan untuk mengatasi keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih kepada Saudara Imam Prakosa dan Saudara Jeremia Prasetya. Terima kasih juga kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah sabar untuk menyimak laporan kami. Untuk berikutnya, kami mengundang Bapak Deputi Operasi dan Pelatihan dari Bakamla Republik Indonesia, Pak Gusti Kompiang, untuk menyampaikan catatan atau arahan atau informasi atau tanggapan. Saya persilahkan Pak Kompiang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera kita semua, salam Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Peta selaku CEO dari IOG, kemudian yang saya hormati Bapak Dirjen PSDKP Pak Soeharta yang sudah hadir. Yang saya hormati para peserta, baik dari Pak Imam tadi sudah memaparkan, kemudian Pak Kire yang sudah menyampaikan halnya, dan seluruh peserta hadirin yang mengikuti kegiatan Vikon ini yang saya hormati pula. Baik Pak, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, kami sedikit memberikan catatan terhadap apa yang tadi sudah disampaikan. Mungkin bisa ada share slide-nya nggak saya di sana ya? Share slide-nya ada. Slide-nya tidak ada, Pak. Mungkin apakah Oke. dari tim? Baik, kalau tidak ada kami sampaikan. Oh ya. Untuk saya menanggapi dan menyambut baik inisiatif dari IOG tadi yang sudah menyampaikan atas analisis terkait dengan keamanan dan keselamatan di laut, khususnya masalah IUU fishing yang sudah disampaikan tadi. Dari apa yang disampaikan, bahwa saya menyimak benar ada data yang sudah disampaikan, saya lihat memang benar adanya, tapi tidak secara keseluruhan. Mungkin ada beberapa hal yang memang masih false data. Karena kenapa bisa sampaikan seperti demikian? Karena kegiatan aktivitas di laut, khususnya di perairan Natuna Utara yang disampaikan tadi, tidak semuanya hanya
kegiatan kapal penangkapan ikan saja, Pak. Tetapi di sana juga melingkup kegiatan ada survei juga di sana ada. Kemudian kegiatan kapal-kapal kita juga ada di sana, baik kapal ikan Indonesia, kemudian ada juga kapal ikan asing yang memang betul, kemudian ada kapal-kapalnya dari Coast Guard Cina juga ada di sana. Yang notabene kalau dipantau dengan alat istilahnya alat deteksi seperti AIS, kemudian dari Citra, ini bisa menunjukkan kegiatan kapal-kapal yang ilegal, tetapi belum bisa spesifik menunjukkan bahwa kegiatan itu murni kegiatan perikanan, Pak. Ada juga kapal-kapal lain yang beraktivitas. Sesuai dengan data yang kami kumpulkan dari hasil pantauan dari alat deteksi kami juga yang dimiliki oleh Bakamla selama ini yang sudah kita laksanakan, itu bahwa mendeteksi selama kurun waktu bulan Januari sampai dengan April ini Pak 2022 memang menunjukkan kegiatan yang paling menonjol adalah di sana kegiatan pelanggaran IUU fishing atau illegal fishing yang paling menonjol kelihatan di wilayah perairan Natuna tersebut. Itu hasil pantauan dari alat deteksi kami berupa AIS, kemudian dari beberapa alat monitoring kami yang kami miliki. Dan kegiatan ini pun kami sudah selalu kami share, informasikan pada saat kegiatan daily brief. Daily brief yang kami aktifkan setiap pagi yang diikuti oleh seluruh stakeholder, kementerian lembaga yang mengikuti daily brief ini untuk sharing informasi terkait dengan kegiatan keselamatan dan keamanan maritim yang dimiliki. Kemudian khusus dari monitoring Puskodal kami, ini Pak, maaf baru bisa kami sharing. Kalau kita lihat dari mungkin sebelumnya, ini Pak dari kurun periode Januari sampai April, kita dapat melihat di sini bahwa kegiatan illegal fishing ini yang paling menonjol, paling tinggi grafiknya. Itu artinya bahwa ancaman keamanan laut itu didominasi oleh pelanggaran atau kejahatan terkait dengan IUU fishing. Itu di sektor 711, kemudian 718, 572. Lanjut. Nah, ini secara yang terkini kami hasil monitoring dari sistem terintegrasi kami yang ada di Puskodal Bakamla, ini menunjukkan bahwa per tanggal 26 April 2022 ini memang menunjukkan bahwa adanya kegiatan kapal ikan asing, kapal Coast Guard Cina yang ada di sana. Ini secara aturan hukum regulasi baik nasional maupun internasional itu mengatakan bahwa sebagai negara pantai Indonesia memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pencegahan dan pemberantasan IUU fishing di zona ekonomi eksklusif Indonesia, ditegaskan dalam UNCLOS 1982 secara internasional. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Jeremia tadi sudah menyampaikan itu ya. Ini aturan hukumnya sudah jelas, baik itu nasional maupun internasional. Lanjut. Nah, modus-modus dari kegiatan IUU fishing ini dapat kami sampaikan adalah modusnya berdasarkan atas flag of convenience state. Ini bisa sebagai modusnya yaitu menggunakan bendera suatu negara pada kapal, tetapi tidak memiliki hubungan langsung antara kapal tersebut dengan pemilik kapal dan negara pemilik bendera. Kemudian yang kedua modusnya adalah flag of non-compliance atau penggunaan bendera negara tertentu yang memiliki reputasi tidak baik dalam pemberantasan IUU fishing.
Kemudian juga ada modus port of convenience dengan memilih lokasi pendaratan ikan dan logistik di pelabuhan atau tempat pendaratan yang minim dari inspeksi atau pengamatan. Kemudian juga ada mematikan alat pendeteksi otomatis posisi kapal seperti Automatic Identification System atau AIS dan Visual Monitoring System VMS. Kemudian ada juga pemalsuan dokumen dan identitas dengan melibatkan jaringan pemilik kapal yang kompleks. Ini modus-modusnya, Pak. Kemudian lanjut, kami sampaikan kenapa isu perikanan ini saat ini menarik, makin marak terjadi. Isu-isu perikanan saat ini adalah apa yang disampaikan oleh CEO Indonesia Ocean District Intense Initiative atau IOG ini, Pak Ahmad ya? Betul, Pak. Itu Pak Ahmad Santosa menyatakan bahwa sampai saat ini masih banyak pihak yang melakukan pencurian ikan, terlibat dalam aktivitas kejahatan lintas negara yang terorganisir. Ini benar adanya, Pak. Karena di samping dia dalam kejahatan yang terkait dengan EU fishing ini juga bisa dia melaksanakan istilahnya kegiatan-kegiatan pelanggaran kerusakan sumber daya alam dan lingkungan laut, kemudian perbudakan salah satunya, kemudian penyelundupan barang terlarang, penipuan dan pencucian uang, terorisme, dan okupansi wilayah maritim negara. Ini yang masuk bisa dilakukan juga, potensi yang dilakukan masuk dalam UC tersebut terkait dengan kejahatan yang terkait EU fishing. Lanjut. Tentunya kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa EU fishing itu marak di ZEEI? Yang dapat kami sampaikan ya salah satunya yaitu Laut Indonesia kaya akan ikan dan sumber daya ikan. Berlimpah, kemudian banyak juga ekosistem di sana, banyak jenis ikan yang bisa diambil dari sana. Kemudian longgarnya kontrol atau menurunnya kehadiran unsur patroli. Ini yang menyebabkan bisa makin marak terjadi ke EU fishing tersebut. Kemudian alat patroli atau dukungan anggaran yang terbatas. Ini yang bisa mengakibatkan kontrol kita jadi menurun, sehingga kehadiran kapal-kapal asing dengan pengawalnya yaitu Coast Guard Cina bisa hadir, lebih leluasa hadir di sana. Kemudian yang perlu ini juga kemampuan kapal ikan asing dan dengan kapal KI kita itu lebih bagus. Jadi kemampuan lebih baik kapal ikan asing daripada kapal ikan kita. Baik itu teknologinya maupun alat tangkapnya, dia akan lebih canggih daripada kapal-kapal ikan kita. Kemudian yang dapat kami sampaikan terkait tadi disinggung masalah PP nomor 13, itu betul adanya, Pak. Jadi pemerintah baru-baru ini sudah menerbitkan PP nomor 13 yang terkait dengan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. PP ini memberikan kewenangan kepada memberikan amanat kepada Bakamla, dalam ini Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, sebagai koordinator untuk melaksanakan patroli kepada koordinator terhadap seluruh stakeholder yang melaksanakan kegiatan penanganan atau penegakan hukum di laut dengan tidak mengurangi kewenangan dari stakeholder yang lain. Sifatnya di sini hanya mengkoordinator saja. Dan di dalamnya itu nanti akan tentunya betul tadi yang disampaikan, di dalam PP 13 itu akan membentuk suatu kebijakan nasional, kemudian ada patroli nasional, kemudian mengintegrasikan sistem monitoring yang dimiliki oleh semua instansi terkait untuk bisa menjadi satu pusat informasi yang bisa digunakan oleh seluruh stakeholder yang nanti bergerak di lapangan. Tentunya kebijakan ini dalam proses Pak, tentunya nanti dengan
PP ini tentunya kami mengharapkan dukungan perkuatan Bakamla dari para stakeholder yang berada di lapangan untuk kita bisa bajak bersama-sama secara bersinergi untuk melaksanakan mengamankan dan menyelamatkan setelah penegakan hukum di seluruh perairan yurisdiksi Indonesia, perairan kita, Pak. Ini sebenarnya PP 13 tersebut. Nanti kalau misalnya sekarang Jaknas kebijakan nasionalnya sudah dalam proses, kemudian patroli nasional juga sudah dalam proses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa melaksanakan PP tersebut secara sinergis bersama-sama dengan optimal. Terakhir, tentunya harapan kita dengan adanya PP 13 tersebut, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pengamanan, penyelamatan dan penegakan hukum di laut secara sinergis. Saran kami ke depan adalah yang pertama untuk menyikapi hal situasional terkait dengan EU fishing tersebut adalah yang pertama mengoptimalisasikan gelar operasi Kamla dengan bekerja sama dan memberdayakan stakeholder terkait dengan di bawah payung hukum PP 13 tersebut. Kemudian memprioritaskan sektor operasi dan revitalisasi birokrasi yang birokrasinya panjang jadi pendek, yang ribet menjadi mudah, demikian. Kemudian diperlukan adanya distribusi kewenangan yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kesatuan penindakan. Menjalin kerjasama dengan lintas negara dan membangun kapasitas dan kepercayaan kepada negara terkait. Kemudian yang terakhir, membangun kekuatan dengan pendorong secara berkelanjutan untuk membangun mindset kepercayaan bahwa Indonesia mampu melaksanakan mengamankan wilayah maritimnya. Demikian mungkin kurang lebihnya yang dapat kami sampaikan, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai bahan diskusi selanjutnya. Akhir kata terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi, Pak Kompiang. Saya kira sangat penting apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kompiang, dari mulai menggambarkan satu grafik fakta bahwa IUUF itu yang tertinggi terkait dengan persoalan keamanan maritim di Indonesia. Kemudian tadi juga dijelaskan ada modus IUUF ini. Yang ketiga ada satu analisis mengapa IUUF ini merupakan satu kegiatan yang marak di Laut Indonesia. Dan terakhir tadi dijelaskan saran-saran ke depan dikaitkan dengan bagaimana mengefektifkan PP 13 yang tadi juga disampaikan oleh Saudara Jeremia. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kompiang. Kemudian kami ingin mengundang Pak Ipung Nugraha, Direktur POA Ditjen atau Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Waktu kami persilahkan buat Pak Ipung Nugraha. Saya persilahkan, Pak. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ota, Bapak-Bapak yang hadir, Bapak dari Bakamla dan teman-teman dari OJ yang tadi telah mengulas. Ada Pak Soeharta juga. Jadi saya tidak akan ini Pak paparan, cuman karena ini pernah juga kami pada prinsipnya Pak kami melihat tadi yang disampaikan tim pengulasnya tadi memang pernah kami jeda waktu atau berapa lama di situ mendirikan satu ini, terus kemudian tadi juga udah di kapal yang dari luar negeri, terus pada prinsipnya Bapak bahwa kami KKP dalam hal ini PSDKP sudah mengupayakan optimal
Oh, putus-putus Pak. Ya Pak, bisa terdengar Pak? Bisa terdengar? Mungkin Waduh, sayang banget. videonya bisa di off Kak, Pak. Matikan. Ya mungkin Ya. lebih bisa Saya lancar. matikan aja. Ya baik. Terdengar Pak sekarang Pak? Terdengar? Jelas terdengar. Oh baik, terima kasih Bapak. Kami sampaikan bahwa apa yang diulas tadi oleh teman-teman IOG itu sudah kami lihat kemarin waktu paparan dengan Pak Ota dengan teman-teman yang lain, dan pada intinya apa yang setelah diulas tersebut Pak, memang ada yang cocok, ada yang tidak juga. Karena kami punya datanya, mungkin dari segi visual maupun dari segi elektronik, kami punya pusdal. Nanti ada teman kami, Mas Ija, yang akan lebih mendetailkan terkait dengan pencocokan data tadi. Karena apa? Ini saya rasa penting, mengingat ini juga ada teman-teman wartawan di sini. Jangan sampai nanti yang terpublish itu seolah-olah banyak kapal asing di wilayah kita, gitu. Sementara ada petugas yang bertanggung jawab dalam hal ini, kan itu. Ya memang keterbatasan armada maupun keterbatasan anggaran itu menjadi ini kami kendala di kami, dan memang sebenarnya kita tidak sendiri, ada teman Bakamla, ada Angkatan Laut, mungkin ada kepolisian dalam hal ini. Ya memang kita harus saling bahu-membahu dalam hal ini untuk bagaimana mensiasati, menjaga laut kita. Nah, terkait dengan kerjasama, kami juga dengan Pak Kamla juga tidak habis-habisnya melakukan operasi dalam hal ini, dan bahkan nelayan sendiri kita libatkan dalam operasi di laut, atau mereka sebagai pokwasmas kita memberikan informasi dalam hal ini. Teman-teman yang ada di lapangan itu juga kita tidak sesederhana yang tadi diulas ya. Memang kalau diulas ini enak banget, kayak kita melihat sepak bola jadi komentator gitu kan, wah bola digoyang. Tapi memang Pak, di laut itu terkendala kita cuaca kadang gitu. Ya. Pada saat memang di situ terdeteksi ada kapal Vietnam, tapi pas mau turun gitu Pak, itu pas cuaca besar, ombak besar, terus kemudian angin segala macamnya. Bahkan kapal-kapal yang lain tuh sedang berteduh gitu. Nah, kami juga lebih mempertimbangkan keselamatan anggota kami, baik personel maupun material. Kalau saya hajar saya ke sana, tahu-tahu nanti malah kita mati konyol kan gitu Pak. Artinya kalau memang itu kondisinya memungkinkan, terus terdeteksi seperti itu, pasti kami hajar Pak. Nah, saat tanggal 17 itu memang ombak agak lumayan, seperti itu kan, dan bahkan kemarin nelayan sampai tanggal berapa itu ini kan. Kami langsung terjunkan pesawat Pak. Pesawat kita ke sana sama kapal kita kita kejar ke sana, dan ya pas di perbatasan dia dapat kita kejar, disambut sama Vietnam, Coast Guard ini Vietnam. Itu yang terjadi. Jadi memang laut agak terbuka di sana. Terus kedua yang tadi terkait dengan Arafura. Banyak di sana stok dari cumi memang berkurang, dan kami banyak mendapat keluhan dari beberapa pelaku usaha maupun nelayan sendiri yang kami lakukan operasi di sana Pak. Kebetulan kami turunkan 6 kapal patroli kita di Arafura saat ini. Nah di situ mereka banyak cerita ketika diperiksa Pak, kita sekarang cumi nggak ada, jadi kita lagi susah gitu kan. Terus makanya mereka berani lari sampai ke Papua Nugini, tapi itu tidak kami benarkan. Dan kami panggil para pemilik kapalnya, kita lakukan BAP, kita lakukan peringatan. Sekali lagi begitu, mungkin kita tidak toleransi. Karena apa? Kita mencoba mencegah negara lain mencuri di tempat kita, jangan nelayan kita mencuri ke tempat orang lain. Saya sampaikan gitu. Jadi teman-teman semua terima kasih. Ini dari EOG ikut menjadi pemerhati, ikut menjadi
tanggung jawab bersama ini bahwa negara kita, kedaulatan laut kita harus bersih dari illegal fishing maupun pelanggaran yang lain. Mungkin dari kami begitu, Bapak Uta, teman-teman semuanya. Selanjutnya mungkin ada Mas Ija yang akan menyampaikan secara pusdalnya, Pak. Silakan, Pak Ija. Silakan. Terima kasih Pak Direktur, terima kasih Pak Ota dan rekan-rekan IOG, Mas Imam, Mas Jeremia dari Bapak Bakamla. Terima kasih atas informasinya yang sudah diberikan kepada kami ya selaku pengawas perikanan. Juga tadi kami memang selalu mengadakan juga tiap pagi ya dengan Bakamla untuk kondisi harian dalam hal ini. Mungkin saya akan mengomentari bahwa untuk penggunaan data satelit ya, karena kami juga menggunakan data satelit, kami menggunakan citra SAR dalam hal ini, itu tanpa dipengaruhi oleh cuaca dan bisa bekerja siang malam ya. Kami memakai 4 unit untuk Cosmos SkyMed, itu yang dari Itali, itu adalah satelit SAR, terus ada satu satelit dari radar SAT, dalam hal ini ada milik Kanada, radar SAT-2, dan juga kami memakai satelit RDF dari Prancis dalam hal ini untuk mendeteksi semua radiofrekuensi terkait. Jadi kalau misalkan kapal-kapal mematikan VMS atau mematikan AIS, maka yang akan selalu hidup adalah radiofrekuensi. Nah, itu kami mendeteksi hal tersebut. Nah, terkait hal tersebut, pada saat ini kami memang banyak sekali kami mendeteksi justru adalah spoofing di daerah Natuna dalam hal ini. Itu sampai sekitar 50 kapal dalam hal ini ada spoofing. Kami juga, tadi yang diterangkan oleh Mas Imam juga sebenarnya kami istilahnya tidak mendeteksi hal tersebut. Dan juga beberapa citra satelit, mungkin sedikit koreksi bahwa citra satelit Sentinel-2 itu tidak bisa kita mengakui bahwa itu adalah flag stage dalam hal ini, itu hanya sekedar gambar. Dan juga tadi ada Pertrol, saya bingung, terus terang karena hanya satu scene, tapi bisa memutuskan bahwa kecepatan tetap dan lambat lah dalam hal ini, dan diputuskan adalah Pertrol. Nah mungkin itu yang sedikit koreksi dari kami, tapi pada umumnya seperti yang diberitakan oleh Pak Direktur, kami sangat berterima kasih dalam hal ini, karena informasi yang di daerah kontinennya dalam hal ini, landas kontinen dan juga klaim dari Indonesia, Malaysia, Vietnam, itu memang kami mendeteksi banyak sekali di klaim, di daerah klaim sana. Tapi untuk daerah landasan kontinen, terus terang kami masih berpikiran mendeteksi bahwa tidak adanya di daerah Natuna bagian utara, justru hasil tangkapan dari PSDKP dalam hal ini dari tahun kemarin itu adalah justru di sayapnya dari Natuna, itu perbatasan dengan Malaysia atau di Selat Malakanya. Justru kami sangat jarang menangkap itu di daerah Natuna di bagian atas, karena dari segi keamanan yang sudah diberikan Pak Dir, dari segi deteksi juga kami masih istilahnya membandingkan dari semua unsur yang ada, dan juga adanya Coast Guard di sana, kami juga mempertimbangkan keselamatan yang seperti diberitakan oleh Pak Dir. Makanya kami biasanya itu menangkap itu ada di flanknya atau di sayapnya dari Natuna tersebut. Jadi bukan di utaranya dalam hal ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada IOG atas informasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Riza. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Ipung. Mungkin kita mengundang terlebih dahulu kawan-kawan wartawan apabila ada yang bertanya. Nanti sekaligus mungkin Mas Imam atau Mas Jerry bisa menambahkan juga. Saya persilahkan, saya mengundang teman-teman dari Tempo, Kompas, Kumparan, Monggapai, dan Mbak Dian Septiari di sini hadir juga. Saya persilahkan. Halo Pak. Silakan Mas dari Monggapai, Mas Yogi. Siapa izin Pak. Selamat sore pada narasumber dan teman-teman wartawan lainnya.
terima kasih kepada UJI yang sudah mengundang saya dalam konferensi pers hari ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bahwasanya dari beberapa pemaparan tadi terlihat pemerintah membantah beberapa temuan UJI soal kapal-kapal tersebut. Kemudian yang ingin saya pastikan, kalau memang menurut pemerintah atau dari KKP seperti yang dikatakan Pak Riza tadi, data-data tersebut tidak membingungkan dan lain-lain, kami dari media mencoba untuk nanti mengcompare bagaimana pula dengan data dari Pak Riza atau dari KKP atau dari PSDKP. Apakah kita bisa akses data dari PSDKP selama terutama dalam tahun ini, Pak, terutama dalam tahun ini, kalau bisa 3 tahun terakhir, bagaimana persebaran kapal ikan asing Vietnam yang melakukan illegal fishing di Natuna. Kami mohon sekali data itu, Pak. Kalau memang data dari IUJI yang selama ini jadi perbandingan kami diragukan. Kemudian tambahan kita dari selama ini dari media memang berdasarkan keterangan dari IUJI dan keterangan dari kawan-kawan nelayan yang ada di Natuna. Dari nelayan melakukan memberikan data tidak hanya sekedar omongan, tetapi melalui beberapa video dan titik koordinat. Di dalam video itu terlihat melalui radar mereka dan waktu dan jamnya juga jelas dari situ. Makanya kita melakukan compare dengan data IUJI dan itu beberapa kali ditemukan sama. Dan tidak jarang dari kita media juga turun langsung, Pak, melakukan melaut ke Natuna, menaiki kapal nelayan untuk melihat fakta yang sebenarnya terjadi. Dan di beberapa kali temuan dari beberapa media sudah melihat secara langsung, Pak, keberadaan kapal ikan asing Vietnam itu menggunakan patrol melaut di Laut Natuna. Itu pertanyaan pertama, kita minta data dari Bapak PSDKP terkait sebaran KIA kapal ikan asing itu menurut KKP seberapa banyak. Yang kedua, beberapa diskusi kita dengan nelayan dan pengamat dan akademisi, termasuk akademisi maupun praktisi, mengatakan kalau salah satu yang diminta nelayan itu adalah seperti yang dikatakan dalam PP 13, yaitu meminta mereka dilibatkan dalam pengawasan. Dilibatkan artinya diberdayakan seperti alat tangkap mereka, alat kapal mereka diperkuat oleh pemerintah ataupun alat salah satunya contohnya radio yang nelayan miliki itu diperkuat oleh pemerintah untuk bisa melaporkan lebih cepat keberadaan kapal asing itu. Permintaan itu sudah disampaikan nelayan sudah sejak lama, 2 tahun belakangan, di mana maraknya kapal ikan asing. Tapi selama ini pemerintah terlihat tidak memperhatikan permintaan nelayan tersebut. Malahan yang terjadi malah membawa nelayan-nelayan pantura yang diarahkan ke Natuna. Padahal dalam ilmu dari beberapa pengamatan, alat cantrang itu tidak bisa melaut di laut dalam di Natuna, sehingga terjadi konflik antara nelayan Natuna dan nelayan pantura. Hemat saya seperti apa pemerintah termasuk KKP, PSDKP ataupun Bakamla nantinya akan melibatkan nelayan dalam melakukan pengawasan melakukan pengawasan di Laut Natuna Utara terkait kapal ikan asing Vietnam ini. Dan kemudian kenapa selama ini permintaan nelayan itu tidak pernah digubris? Salah satunya permintaan untuk melengkapi radio mereka agar melaporkan kapal asing itu lebih cepat dan lebih jelas gitu. Mungkin hanya 2 itu Pak Ahmad Santoso. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Yogi. Baik, saya ingin mengundang satu lagi sebelum Danvi dijawab ya oleh bapak-bapak narasumber. Saya persilakan. Mas Pandu mungkin atau Mbak Gina atau Mbak Dian, Mas Imam, silakan.
Silakan, ada lagi yang bertanya? Halo? Mbak Dia. Ya, mau tanya Pak, tadi kan ada disebutkan kalau misalnya Coast Guard dari China itu juga muncul terdeteksi gitu di Laut Natuna Utara. Tapi kan sebenarnya Coast Guard untuk bisa masuk ke daerah lain itu kan sebenarnya tidak apa-apa ya Pak. Tapi saya minta dijelaskan lagi Pak, kalau misalnya dari Bakamla atau otoritas lain, interaksinya sendiri dengan Coast Guard itu seperti apa, dan kalau misalnya kalau misalnya dalam beberapa bulan terakhir itu misalnya ada kontak gitu Pak. Baik, terima kasih. Jadi kita dua dulu saja ya. Saya silakan, mungkin Mas Imam ada yang mau ditambahkan? Iya Pak, tadi terkait dengan data berdasarkan citra satelit maupun AIS ya Pak ya. Jadi menanggapi keterangan yang disampaikan oleh Pak Riza bahwa data-data yang AIS yang menjadi bahan analisis AOG itu merupakan data-data yang spoofing, sebetulnya itu perlu dibuktikan oleh Pak Riza juga, maksudnya tidak hanya sekedar mengutarakan bahwa itu spoofing, tapi harus bisa memvisualisasikan data tersebut bahwa data itulah data spoofing. Kami tadi sudah memvisualisasikan mengenai contoh repeated offender memang seperti itu. Apabila itu dibilang spoofing, spoofingnya di mana? Nah, mohon itu nanti untuk bisa dijelaskan. Spoofing itu artinya apa supaya bisa dijelaskan kepada yang lain? Jadi spoofing itu biasanya sinyal acak AIS, biasanya pada suatu waktu misalkan terdeteksi sinyal itu di Natuna, tapi 5 menit kemudian itu sinyal terdeteksi di misalkan Samudra Pasifik misalkan, itu kan jauh sekali, tidak mungkin, itulah disebut spoofing, maka itu dianggap data yang tidak valid. Tentu saja kami sudah memfilter data-data yang kami produce untuk digunakan dalam analisis EOG. Begitu. Terus mengenai data-data citra satelit, izinkan saya untuk memberikan sedikit demo bagaimana kami menganalisis data deteksi KIA Vietnam berdasarkan citra satelit, walaupun memang itu tidak menunjukkan data flag kapal tersebut, tapi melihat lokasinya di situ, polanya di situ, berdasarkan kriteria-kriteria yang kami sampaikan tadi, kami punya dasar untuk mengatakan bahwa inilah dugaan kuat berasal dari Vietnam, karena mereka melakukan patrol gitu. Memang tidak secara spesifik itu ada info flag, karena itu citra satelit, itu seperti kita melihat foto aja gitu loh. Sebagaimana kita mendeteksi misalkan kapal-kapal China Coast Guard, kemudian kita overlay dengan AIS-nya, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah China Coast Guard berbendera Cina dengan menggunakan citra satelit saja. Tentu ada dukungan data yang lain, yaitu dukungan data AIS. Di situ match dengan data AIS China Coast Guard. Maka itu adalah dugaan kuat bahwa itulah China Coast Guard. Demikian juga kapal-kapal Vietnam. Kami menggunakan overlay data AIS dan data citra satelit, sehingga kami tidak itu memperkuat dugaan kami. Itulah dasar kami dalam melakukan analisis. Kemudian izinkan saya untuk memberikan demo bagaimana kita memproduce analisis. Bisa kita lihat di sini adalah peta Indonesia. Di sini apabila kita menuju ke Laut Natuna Utara, kita zoom di bagian Laut Natuna Utara, maka inilah wilayah Laut Natuna Utara sendiri. Kemudian kita nyalakan data AIS, dan kemudian kita menyalakan batas landas kontinen seperti ini. Ini adalah landas kontinen yang sudah disetujui oleh Indonesia dan Vietnam pada tahun 2003. Tidak ada keraguan bahwa yang di dalam landas kontinen adalah wilayah Indonesia, yang di sebelah utaranya adalah wilayah Vietnam, kiri kanan adalah Malaysia. Kemudian ini adalah deteksi AIS dari KIA Vietnam, di mana kita bisa tahu di situ berdasarkan prefix yang mereka gunakan, yaitu 574. Dari sinilah kita mengatakan bahwa hadir KIA Vietnam di situ. Itu ya Pak. Kemudian apabila kita overlay dengan data citra satelit dalam hal data Sentinel-2 yang kebetulan koordinatnya sudah kami digitasi, itulah lokasi-lokasinya, dan kita bisa tampilkan data citra satelit yang tersedia untuk publik dari ESA Sentinel, maka kita akan dapatkan overlay-nya seperti ini. Dan koordinat-koordinatnya sebelumnya sudah kita deteksi seperti itu. Kemudian apabila kita zoom, di sini kita bisa lihat contohnya,
kita bisa lihat misalkan ada satu kapal besar di sini, adalah sebuah kapal tanker, probably, ya kan? Ini merupakan kapal, ini tidak bisa dilakukan, ini adalah kapal yang sedang melintas dengan kecepatan tetap. Kemudian kita bisa tahu dari riak gelombang dari buritan kapal memanjang ke arah belakang. Itulah kapal yang sedang bergerak. Apabila kita zoom out lagi bisa tahu, oh ini adalah benar kapal, dan kita bisa tahu juga ukuran kapalnya seperti itu. Kita bisa ukur ukuran kapalnya, misalkan inilah kapal berukuran sekitar 300 meter, cukup besar, dibandingkan dengan kapal ikan Vietnam itu cukup kecil. Apalagi dibandingkan kapal ini, yang ukurannya hanya sekitar 20-30 meter, berapa kalinya, ya kan 15 kalinya. Oke, sekarang kita akan beralih kepada deteksi KIA Vietnam yang berpasang-pasangan sesuai dengan spesifikasi penggunaan alat tangkap petrol mereka. Kita sedikit perkecil gambarnya. Oke, nah ini adalah salah satu contoh misalkan KIA Vietnam terdeteksi berpasang-pasangan seperti ini, 1212 seperti itu. Apabila kita zoom, ini akan terlihat sekali inilah objek yang bergerak. Lintasannya sangat jelas, ini adalah beriringan. Riak gelombang beritanya pun sangat jelas begitu. Ini ukurannya kecil memang dibandingkan kapal tadi, ukurannya 300 meter. Ini kalau kita ukur ya paling 20-30 meter, itu sesuai dengan fakta di lapangan. Itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Ini sekitar, ya it's like 25 meter, kita bisa lihat di sebelah kiri layar, ukuran bisa dilihat apabila kita ukur dengan tools ini. Sekitar ya 20 meter. Seperti ini, data-data seperti inilah yang kita collect, kita kumpulkan setiap bulan, kemudian kita analisis trennya, kemudian kita bisa mendapatkan time series datanya secara bagus, kita sampaikan kepada aparat institusi yang terkait begitu. Dan ini salah satu deteksi lagi, misalkan ini di area sini kita bisa lihat, kami banyak menemukan pola-pola seperti ini. Oke lah, kita bilang misalkan ini bukan kapal Vietnam, oke, tapi mengapa polanya seperti itu? Mengapa selalu ada deteksi ini di Laut Natuna Utara? Dan ini tidak ditemukan di laut-laut yang lain, misalkan di Laut Jawa, di Laut Arafura, tidak ada pola-pola seperti ini. Seperti itu, Pak. Inilah yang membuat kami menduga kuat bahwa ini adalah KIA Vietnam yang menggunakan alat tangkap petrol, dan lokasinya di sini ini merupakan lokasi Laut Natuna Utara. Sudah jelas sekali, dan ini adalah di bawah landas kontinen Indonesia, didukung dengan data AIS yang kita dapatkan dari tools Marine Traffic, yang mungkin berbeda dengan tools yang PSDKP pakai, yaitu mungkin tools yang lain yang mungkin saja tools yang kami pakai dapat menampilkan deteksi AIS-nya, tapi di tools Bapak tidak dapat. Dan sebaliknya juga bisa, karena beda provider, beda vendor, beda juga mereka menggunakan satelit, mungkin jumlah satelit yang dipakai oleh Marine Traffic di coverage Laut Natuna kebetulan lebih banyak, kita mungkin saja seperti itu. Seperti itu mungkin yang bisa kami jelaskan terkait memperkuat metodologi yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Semoga ini dapat memberikan pencerahan kita semua. Terima kasih. Baik, mungkin saya persilakan kepada Pak Suharta atau Pak Kompiang maupun Pak Ipung untuk menjawab pertanyaan Mas Yogi dan Mbak Dian. Mas Yogi ini pertanyaannya sangat straightforward. Keinginan masyarakat nelayan ya, yang tentu saja nelayan yang selama ini dirugikan di Natuna itu dilibatkan dalam proses-proses pengamanan laut. Jadi pertanyaannya Mas Yogi ini bagaimana melibatkannya kalau sudah ada satu gambaran atau pemikiran dari pihak pemerintah. Yang kedua, permintaan bantuan untuk melakukan pemantauan nelayan, misalnya alat-alat pemantauan dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan Mas Yogi ini, mengapa tidak digubris? Kalau misalnya betul tidak digubris. Nah, lalu kemudian Mbak Dian, mungkin ini Pak Kompiang bisa membantu. Mbak Dian mengatakan bahwa terkait dengan China Coast Guard, dan kalau memang betul Bakamla atau KKP bertemu, bagaimana interaksinya dengan China Coast Guard tersebut? Ini mungkin pertanyaan dari Mbak Dian. Saya persilakan Pak Harta atau Pak Ipung, silakan. Ya, makasih Pak Ota, mohon izin. Mungkin terkait dengan ini dari Mas Yogi ya, masalah nelayan yang di
Natuna, sebetulnya kami nanti Pak Ipung bisa menambahkan bagaimana mekanisme kerja dari teman-teman yang ada di kapal pengawas. Kita juga sebenarnya sudah memanfaatkan informan-informan ataupun nelayan-nelayan Natuna itu sendiri. Jadi saya nggak tahu yang mana ini nelayan yang dimaksud Mas Yogi. Kami juga belum pernah menerima permintaan bantuan untuk alat komunikasi atau apa yang nanti bisa penyampaiannya untuk menyampaikan informasi tadi. Jadi kami Pak Uta, kami sampaikan bahwa tadi di depan bahwa di PSDKP itu ada salah satu program kita adalah pemberdayaan masyarakat pengawas atau Pokmaswas. Jadi itu salurannya jelas, dibentuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, baik itu provinsi, kalau ada sebagian kabupaten yang memang masih peduli terhadap pengawasan. Kami juga menyiapkan menu di anggaran DAK khusus untuk perlengkapan Pokmaswas. Jadi di situ ada menu-menu yang bisa dipilih. Memang salurannya nanti ada di Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi maupun kabupaten kota. Sedangkan kalau dari pusat kami terus terang yang pertama belum pernah menerima usulan permintaan alat komunikasi dari Pokmaswas. Kemudian yang kedua, mekanisme dari kami memang di PSDKP ini tidak ada program yang langsung ke nelayan, Pak Uta, mohon izin. Jadi mungkin itu nanti kalaupun jatuhnya ke kami, misalnya ada surat permohonan, itu yang bisa memberikan bantuan langsung ke nelayan adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dalam hal ini nanti ada sarana alat bantu penangkapan, mungkin alat komunikasi ada nggak bisa dibantu. Tapi yang jelas kalau di DJPT itu masalah kapal pengawas, kapal perikanan, alat tangkap, alat bantu penangkapan itu ada menu atau anggaran yang di DJPT. Tapi semuanya itu kami sangat apresiasi bahwa keinginan masyarakat sangat tinggi untuk membantu negara, dalam hal ini kami selaku aparat pengawas termasuk Bakamla, TNI AL, dan Polri. Ini kami sangat berterima kasih sekali Pak Yogi, tolong disampaikan juga kepada teman-teman. Nanti kita kalau perlu ada komunikasi lah jaringan, nanti Pak Ipung sudah ada jaringannya juga yang belum masuk di jaringan kita, mungkin bisa termasuk nanti dengan teman-teman di Bakamla, di TNI AL. Ini sangat membantu sekali Pak Uta. Jadi untuk masyarakat ini kami sangat-sangat merasa terbantu. Kemudian tadi masalah data Pak Uta, data saya pikir kita tidak perlulah membahas di sini yang benar, tapi semangatnya kita adalah bagaimana kita mengamankan NKRI. Yang jelas kami terima kasih apapun dukungannya Mas Imam luar biasa. Jadi tetap kita semangatnya sama, nggak usah kita berdebat masalah perbedaan data dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Uta. Baik, terima kasih Pak Suarta, terima kasih banyak. Mungkin Pak Kompiang mau menambahkan, terutama kalau tidak berkeberatan merespon apa yang dipertanyakan oleh Mbak Dian tadi. Silakan Pak Kompiang. Terima kasih. Saya Pak ya? Apa Pak Imam? Pak Kompiang. Terima kasih Pak Ota. Saya mau tanya ini Mas Yogi mau ngaboi ya? Mau ngabei Pak. Itu khusus soal lingkungan hidup Pak itu. Mohon maaf dari wartawan mana Pak? Mau ngabei Pak. Jadi nama medianya itu mau ngabei Pak. Oh, mau ngabei. Itu yang selalu memberitakan persoalan-persoalan lingkungan hidup baik laut, terestrial, dan climate change Pak. Oke, makasih Pak. Terus kalau Mbak Dian ini dari media mana Pak?
Mbak Dian itu pernah di Jakarta Post, sekarang sudah pindah ke The Australian, Pak. Oh, gitu. Di Australia. Ya. Nama ininya newspapernya di Australia. Koreksi saya, betul ya, Mbak Dian ya? Betul, Pak. Baik, terima kasih Pak Ota. Terima kasih Mas Yogi, Mbak Dian atas pertanyaannya. Tentunya yang pertama saya mungkin memberikan sedikit tanggapan terhadap pertanyaan dari Mas Yogi terkait dengan pemberdayaan nelayan. Dan istilahnya permintaan dukungan untuk sarana prasarana untuk bisa nelayan bisa lebih baik, bisa dijadikan agen di tengah laut untuk bisa sebagai ini mungkin saya berikan tanggapan bahwa yang pertama memang Bakamla ini memiliki suatu kegiatan yang dihimpun dalam wadah Rapala, Pak. Rapala itu relawan penjaga laut yang di komunitasnya itu memanfaatkan, memperdayakan dari nelayan-nelayan rakyat, Pak, untuk bisa kita bina. Tetapi itu ada wadahnya. Kalau memang nanti mungkin berminat nelayan-nelayan itu untuk bergabung menjadi Rapala, nanti bisa akan kita wadahi untuk menjadi bagian Rapala di wilayahnya masing-masing seperti di Natuna, kemudian di Ambon ini, Pak. Itu nanti kita memiliki kegiatan seperti itu. Dibina untuk nelayan-nelayan, untuk dibina menjadi agen-agen kita, yaitu menjadi komunitas Rapala itu, Pak. Kemudian yang berikutnya mungkin terkait dengan pemanfaatan atau permintaan dukungan, pengajuan ini kelihatannya nanti ini akan saya catat, Pak. Karena bukan kewenangan saya untuk memberikan dukungan itu, akan kami catat. Tapi nanti mungkin yang kami tekankan di sini, pengajuannya mungkin tidak orang per orang harusnya, Pak. Mungkin itu prosedur pengajuannya yang kurang pas, sehingga orang per orang menyampaikan langsung di istilahnya di peta komplit langsung bahwa sudah sampai ke pemerintah. Ini jangan. Lebih baik mengajukan itu kebutuhan kalau misalnya itu dalam komunitas. Siapa yang sudah mewadahi komunitas nelayan-nelayan tersebut, dari situlah nanti diajukan supaya bisa lebih pas, Pak, nanti bisa pasti nyampe itu. Intinya tadi disampaikan oleh Pak Suharta ya belum pernah menerima permintaan dukungan itu. Itu yang pertama dari Pak Mas Yogi. Kemudian yang kedua dari Mbak Dian, Pak. Memang kita pernah mengalami beberapa kasus pertemuan kita dengan Coast Guard, China Coast Guard dengan unsur-unsur KN Bakamla. Tapi saya sampaikan bahwa dari interaksi yang pernah terjadi, selalu kita membayangi kapal China Coast Guard itu sampai dia keluar dari wilayah ZEE kita. Karena dia berada di wilayah tersebut, menganggap bahwa ada klaim, memang klaimnya secara sepihak dari China sendiri terkait dengan 9 Dash Line itu. Dia berada di situ menganggap bahwa dia masih berlayar beroperasi di wilayahnya dia, di dalam klaimnya dia 9 Dash Line. Tetapi dari pihak kita memang kita bukan di wilayahnya dia, karena kita tidak mengakui bahwa klaim itu ada. Jadi kita tetap membayangi, kalau ketemu membayangi, kemudian melaksanakan komunikasi, negosiasi melalui komunikasi itu antara komandan KN kapal Bakamla dengan komandannya Coast Guard Cina, berdiplomasi, bernegosiasi, sehingga sampai dia mengakui, menyadari dia akan mundur atau keluar dari zona tersebut, dari wilayah tersebut. Ini selalu hampir lebih dari 2 sampai 3 kali kita mengalami seperti itu, selalu kita laksanakan seperti itu. Nah, kalau misalnya keberadaan dia di sana sekarang tetap masih ada, berarti itu ada istilahnya masih ada kekosongan di sana, Pak, kekosongan untuk pengawasannya, sehingga masih bisa dia berada di sana. Karena tidak ada yang menegur, tidak ada yang memerintahkan untuk menghalau untuk pergi keluar dari
wilayahnya wilayah kita. Itu mungkin Mbak Dian yang bisa saya sampaikan. Nah, sekali lagi terima kasih atas pertanyaannya. Kembali saya ke Pak Ota, mungkin silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kompiang. Saya persilakan kepada Pak Ipung kalau misalnya ada hal yang perlu ditambahkan, dan mungkin nanti sekalian dari Mas Pandu mungkin dan Mas Imam atau Mas Biladi mau bertanya setelah Pak Ipung, silakan. Setelah itu nanti kita tutup. Silakan Pak Ipung. Pak Ipung, apakah masih di tempat? Pak Ipung. Halo. Mungkin ada lagi yang bertanya sambil menunggu Pak Ipung. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Teman dari Kompas atau dari Tempo mau menyampaikan pertanyaan? Pak izin Pak, mungkin dari Pak Riza tadi bisa sampaikan soal data PSDKP nggak Pak? Karena kita mau compare both side kan soal menulisnya. Karena baru kemarin kejadian kapal asing lagi Pak itu. Baik, Pak kalau Riza begitu ya. paham teknis di PSDKP melihat kapal asing itu. Kalau begitu kepada Pak Ipung ya, mungkin untuk dijawab. Pak Ipung, mungkin Pak Suharta bisa menjawab Pak soal pertanyaan tambahan dari Mas Yogi tadi. Ini Pak Ipung udah ini Pak. Siapa Pak? Tadi ya, di silakan Pak Ipung. Rapat. Ya, gimana Pak? Ada pertanyaan apa Pak? Jadi mungkin ini silakan Mas Yogi diulang pertanyaannya. Izin Pak Ipung, ini kan tadi dari beberapa diskusi kita kan menyebutkan kalau dari Pak Riza tadi mengatakan kalau data YJI soal kapal asing itu belum cukup valid dan membingungkan. Jadi kita sebagai media yang nulis soal data keberadaan kapal asing itu melalui satelit atau melalui pendeteksian PSDKP seberapa banyak Pak? Dan berapa data kita dalam tahun ini terutama, kemudian atau 3 tahun belakangan Pak, setiap bulannya seperti apa Pak? Kalau memang data YJI kurang valid gitu Pak, karena kita butuh. Mas Yogi, Pak Riza tidak mengatakan data YJI kurang valid. Tapi Pak Riza memberikan catatan terkait dengan perbedaan equipment maupun metodologi saja. Jadi tidak seperti itu ya. Silakan Pak Ipung. Ya, betul. Ya. Baik, terima kasih. Jadi yang disampaikan Pak Ota benar, artinya perbedaan metodologi ataupun caranya ataupun teorinya, tapi pada prinsipnya memang masing-masing mungkin punya data ini sendiri-sendiri. Jadi pada prinsipnya kalau kami lihat trennya dari 3 tahun terakhir itu sekarang jauh menurun Pak, jauh menurun, apalagi pada di 2020, 21, sekarang 22 ini udah mulai berkurang jauh nih. 2020, 21 itu kami gempur habis-habisan ya. Banyak kami tangkap untuk Vietnam itu kan. Dan ngetrennya udah turun jauh banget. Sekarang ini tinggal nggak seperti dulu lah. Ya masih ada, tapi kalau dilihat trennya sangat jauh. Artinya minimal kita dalam hal ini ada keberhasilan meminimais lah.
Kalau untuk menghilangkan sama sekali, saya itu kita sepakat itu agak sulit lah Pak. Sama halnya dengan istilahnya narkoba. Narkoba dari zaman dulu itu ada, tapi lama-lama sekarang sudah minimize lah. Kalau zaman dulu mungkin orang memakainya merajalela, jual beli juga seperti itu. Tapi dengan gencarnya aparat itu udah jauh berkurang. Kehadiran kami dengan Bakamla, dengan Angkatan Laut di sana juga terbukti mereka juga ada sedikit kendor dalam hal ini, gitu kan. Nah, memang kalau untuk mengisi kekosongan terus-terusan, ya terus terang sih dari segi anggaran kami juga terbatas, mungkin Bakamla terbatas. Namun demikian, kami punya strategi yaitu melibatkan kelompok masyarakat pengawas tadi. Yang dibilang ada nelayan yang sudah memvideokan, itu juga menjadi salah satu poin kita untuk melakukan pengawasan dan kami respon dalam hal ini. Kami respon artinya jangan khawatir, kita tetap konsisten untuk menjaga laut itu. Terkait dengan data nanti mungkin bisa kita minta kontak personnya, bisa kami sampaikan Mas Ija langsung ke Bapak. Dari media mana tadi Pak ya? Mengabai Pak, Yogi, Mas Yogi. Oh, Mas Yogi ya, Mas Yogi nanti mungkin bisa dengan Mas Ija. Artinya kalau untuk data ininya. Pada prinsipnya itu trennya menurun Pak. Mungkin Pak Ota juga Pak Ipung berharap juga dengan efektifnya PP 13 2022 nanti akan lebih sinergis Pak ya, Pak Ipung ya. Sangat Pak, sangat. Karena Gitu ya, laut Pak, ini luas Pak Ota, John Sewu. Laut ini luas, tidak bisa kita berdiri sendiri, ya kan? Semua dari mulai aparat maupun masyarakat, saya rasa sepakat bahwa laut harus kita jaga, Pak. Baik itu dari pelanggaran di dalam maupun dari asing sendiri, itu sepakat kita. Untuk itu kita sinergitas itulah yang tadi Bapak sampaikan, itu sangat kami harapkan. Yang sekali-sekali Pak, jangan hanya Zoom aja, kita ngopi morning lah, apalah gitu, akan lebih setuju. akrab. Setuju Pak, setuju Pak, sangat setuju. Mas Gitu. Pandu, silakan Mas Pandu. Iya, kita bisa ngopi di kapal saya lah Pak, kapal saya di Jakarta, gitu itu kan. dia. Kita ngopi di Nanti kita ajak teman-teman media juga ya Pak ya. Iya, bakar-bakar ikan di situ kan lebih akrab loh enak Pak itu Pak. Betul. Atau juga kapalnya Pak Kompiang ya. Itu lebih besar. Oke, Mas Pandu silakan. Iya, terima kasih Pak Ota. Saya mau nanya ke Pak Pung, mumpung ada Pak Pung di sini gitu. Ya. Kemarin kan ada laporan juga Pak dari Natuna, ada kapal ikan terlihat, dan hari ini juga Mas Imam menyampaikan bahwa tahun lalu dan tahun ini ada puncaknya relatif sama gitu kalau dari analisis IOG ya, pada bulan Maret dan April gitu yang banyak intrusi kapal ikan asing gitu. Nah, pada 2 bulan ini gitu Pak, ada nggak sih Pak strategi PSDKP untuk menanggulangi hal itu gitu Pak? Pada puncaknya ini apakah disiagakan lebih banyak kapal atau seperti apa gitu Pak di Laut Natuna kebijakannya sekarang dalam 2 bulan ini kan yang disebut tadi sebagai puncaknya biasanya gitu? Iya. Baik, terima kasih Pak Pandu ya. Pak Pandu ya. Ya, terima kasih Pak Pandu. Jadi pada prinsipnya kita tidak terus spesialkan bulan-bulan apa. Pada saat memang adanya informasi maupun terdeteksi, kami pasti langsung aksi dalam hal ini. Memang ya akhir ini Pak, terus terang kita mengalami harga BBM yang sangat melambung tinggi. Kalau kayak kata Ivan Fals itu harga BBM melambung tinggi. Jadi anggaran kami Pak, di dalam DIPA itu BBM saya itu 11.500 per liter. Hari ini BBM kita harganya 21.500 per liter. Artinya ya memang dalam hal patroli kami harus benar-benar perhitungkan untuk intercept. Kami tidak melakukan patroli sifatnya itu ronda atau jalan-jalan. Kita benar-benar kalau memang sudah A1 kayak sekarang informasi dari nelayan itu langsung kita gerakkan kapal-kapal kita ke sana. Hal seperti itu Pak. Jadi kita pastikan kalau memang sudah ada barangnya kita jemput ya. Tapi kalau dulu masih kita bisa jalan-jalan karena harga masih leluasa, dan sekarang ya harganya segitu, terus anggaran kami sangat
luar biasa minimnya, Pak. Tapi kita tetap yakin, percaya, karena ada Bakamla, ada Angkatan Laut, ada IOG, ada yang lain, kita saling bahu-membahu, saling informasi, menjaga kedaulatan laut kita. Demikian Pak Pandu. Baik. Saya ingin mengundang Pak Kompiang sekaligus mungkin closing statement, Pak. Baik. Nanti saya juga akan mengundang Pak Suharto untuk closing statement dan Mas Jere nanti untuk menyampaikan closing statement. Silakan Pak Kompiang. Baik, terima kasih Pak Ota. Nah, sebelum mungkin saya memberikan saya sedikit menambahi apa yang disampaikan Pak Ipu, Pak. Ya. Terkait dengan pertanyaannya Pak Pandu dari Kompas. Ternyata kita memang sama, Pak. Kondisi situasinya itu baik itu SDKP, TNI AL, Bakamla, saat ini mengalami situasi yang sama, yaitu bahan bakar yang meningkat tersebut. Kita sudah sama-sama membuat strategi. Jadi mungkin Pak Imam sudah membuat strategi, di sana kapalnya ditaruh 3 supaya bisa bergantian. Ini bergerak, ini tinggal, ini ngisi, habis itu patroli, isi bahan bakar, bergerak. Dan juga Bakamla juga strateginya seperti itu, supaya menjaga konsistensi kehadiran unsur-unsur pengamanan di tengah laut tersebut. Jadi satu yang ada di sana, yang satu ini standby untuk mengisi bahan bakar. Begitu ini habis, ini masuk, ini akan keluar menggantikan. Seperti itu, Pak. Ini masing-masing punya strategi tersebut. Sehingga dalam hal ini sekarang kondisinya bahan bakarnya semuanya lagi mengalami kondisi naiknya, dengan naiknya harga bahan bakar ini, kita mengalami kendala. Banyak unsur-unsur, baik dari unsurnya PSDKP, Bakamla, TNI AL, banyak yang mau berangkat dan mereka belum menunggu masih bahan bakar, sehingga terjadilah kekosongan seperti itu. Dan sama strateginya ini sama, jamnya waktu berangkatnya sama, tapi kendalanya juga sama, akhirnya terjadi kekosongan, nggak bisa berangkat. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya PP 13 ini, dengan adanya operasi yang sinergis, patroli bersama, kita akan bisa lebih atur lagi, jas lagi, siapa yang akunya hadir di sana, si A hadir di sana, habis itu selesai si B yang hadir di sana, kita lebih bisa mengatur lagi secara sinergis, Pak. Itu mungkin sedikit masukan tambahan dari apa yang ditanyakan oleh Mas Pandu. Mudah-mudahan bisa sedikit memperjelas apa yang disampaikan tadi Pak Imam tadi. Harapan kita ke depan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan mengamankan, kita bersama-sama mengamankan perairan kita lebih baik lagi, lebih sinergis lagi. Pada akhirnya saya menyambut baik terhadap kegiatan hari ini, Pak. Terima kasih sudah mendapat masukan banyak, baik dari media, pertanyaan, dan juga dari IOG yang sudah memberikan kertas analisisnya dengan baik. Ini merupakan momen yang sangat bagus. Mungkin bisa nanti kita tidak lanjuti dengan minum kopi bersama, kopi morning, kapal saya atau kapalnya Pak Ipung nanti bisa Pak kita atur, dan harapan kita pasti bisa untuk mengamankan perairan ini. Mudah-mudahan apa kegiatan yang kita laksanakan hari ini senantiasa selalu mendapat berkah untuk kita semua, untuk bangsa kita, negara kita yang sama-sama kita cintai bersama. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekian Pak, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ota. Terima kasih banyak Pak Kompiang. Pak Suharto, mungkin closing statement Pak. Ya, terima kasih Pak Ota. Jadi sebagaimana kami sampaikan di awal bahwa KKP akan selalu berkomitmen untuk mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan, karena itu adalah hajat hidup orang banyak, rakyat Indonesia tercinta, yang itu sudah dimandatkan di Undang-Undang Dasar 45, dan itu kami dari KKP memang tidak hanya mengawasi, tetapi mengelola sumber daya kelautan dan perikanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi kami sangat mengharapkan dukungan dari berbagai pihak,
terutama dari pihak-pihak swasta, ya, masyarakat, NGO, semua kami akan menyambut baik dalam rangka pelaksanaan tugas. Kemudian juga kalau boleh didorong, permasalahan yang sedang kami hadapi bersama, seperti Pak Laksda Kompiang tadi, bahwa permasalahan kami itu ada di anggaran untuk pengawasan. Jadi kalau sekomitmen Bapak Presiden bahwa kita menjadi negara besar karena kita punya laut yang luas, negara maritim, tetapi posisi APBN kita memang untuk di laut ini masih sangat kecil, Pak Ota. Jadi mungkin teman-teman dari wartawan, dari media mungkin bisalah ini bisa disampaikan ke publik, bahkan ada himbauan kepada pengambil kebijakan bahwa kalau kita mendorong kita sebagai negara maritim tentu harus diimbangi dengan sumber daya, baik itu sarana prasarana, SDM, termasuk untuk anggarannya. Tapi kami dengan kondisi yang ada tetap optimis dan mengajak seluruh komponen untuk positive thinking. Sejalan dengan tadi yang disampaikan Laksda Kompiang bahwa kita harus seiring sejalan, tidak bisa jalan sendiri-sendiri, kita bersinergi, baik itu yang instansi maupun dukungan masyarakat secara luas. Kita bersatu, Indonesia Jaya. Terima kasih Pak Ota. Terima kasih Pak Suharta, closing statement-nya. Pak Ipung masih ada yang mau disampaikan untuk closing statement, menambahkan apa yang disampaikan Pak Suharta? Mungkin Pak Ipung sudah ini. Silakan Mas Jere, closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak Ota, Bapak Ibu. Kami akan kembali menegaskan 3 poin strategi yang kami usulkan kepada institusi dan seluruh masyarakat terkait penyelenggaraan keamanan laut. Yang pertama adalah bagaimana peran serta masyarakat dapat dimaksimalkan, khususnya juga kelompok nelayan di dalam upaya penyelenggaraan keamanan laut, tidak hanya di dalam pengambilan keputusan, tetapi juga di dalam pelaksanaan operasional. Maka kehadiran daripada para nelayan dan bantuan dari seluruh stakeholders, terutama masyarakat sipil, akan dapat membantu mengatasi persoalan atau hambatan yang tadi disampaikan oleh Pak Kabla, disampaikan oleh juga Pak Sesdirjen, mengenai keterbatasan anggaran. Maka disinilah peran masyarakat dapat menjawab untuk membantu permasalahan itu. Yang kedua adalah intensi dan penyinergian patroli pengawasan laut. Dan kita harapkan di sini bagaimana pelaksanaan PP 13/2002 dapat dilaksanakan secara efektif dan juga terdapat keterbukaan kepada publik bagaimana proses atau progres daripada penyusunan kebijakan rencana patroli nasional. Yang ketiga adalah diplomasi luar negeri yang cerdas dan kuat untuk menyelesaikan persoalan yang tadi, yang begitu kompleks, yang terkait dengan batas negara yang tidak terselesaikan sampai sekarang, dan klaim yang tidak berdasar dari negara lain. Maka itu saja 3 poin yang kami ingin tekankan. Terima kasih, Kak. Saya kembalikan kepada Pak Ota. Ya, baik. Ya, itu yang pertama tadi disampaikan memang berharap sekali pemantauan dan patroli maupun penegakan hukumnya itu semakin intensif dan semakin sinergis, apalagi tadi harapan kita terhadap mengkonkretkan PP 13 ini menjadi sangat relevan. Yang kedua, memang seperti yang dikatakan oleh Mas Yogi dari Monggapai tadi, dan tadi juga ditindaklanjuti oleh Pak Suharta, Pak Ipung, dan Pak Kompiang mengenai pentingnya dukungan terhadap kapal-kapal ikan nelayan lokal untuk mereka merasa aman untuk melakukan kegiatan ekonomi mereka, dan sekaligus mereka kehadirannya untuk mengamankan laut Indonesia.
terutama di daerah 711. Jadi presensi dari kapal-kapal ikan nelayan lokal. Yang ketiga adalah tadi sudah disebutkan oleh Mas Jerry, diplomasi yang kuat dan cerdas. Bagaimana supaya muara persoalan itu betul-betul bisa diatasi, ya. Apakah itu soal lintas batas atau klaim sepihak, tapi peran dari diplomasi itu menjadi sangat penting sekali. Sekali lagi kepada Pak Dirjen PSDKP yang diwakili oleh Pak Suharta, terima kasih, tolong sampaikan salam kami, Pak Suharta. Intinya adalah IOG tidak mencari siapa yang salah, ini adalah persoalan Indonesia, dan kita tetap hadir untuk memberikan data, informasi, berdialog dengan Bapak-Bapak. Kami juga memperbaiki terus-menerus setiap hari, setiap minggu, setiap bulan untuk betul-betul menjadi bagian dari komunitas Maritime Security Indonesia. Dan juga kepada Pak Igusti Kompiang Ariwibawa, Pak Deputi Operasi dan Pelatihan dari Bakamla Republik Indonesia. Terima kasih Pak Kompiang atas kehadirannya, dan mudah-mudahan kita bisa terus bersinergi dan membantu pemerintah dalam hal ini. Juga kepada Pak Ipung, kami akan terus-menerus untuk stay in touch dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Mas Reza, kita sering ngobrol ya nanti di darat ya, sambil ngopi-ngopi katanya ya. Tapi kalau ngopi jangan di kapalnya Bakamla atau kapalnya PSDKP, nanti terlalu goyang kopinya, nanti bisa ke sana kemari. Jadi kita ngopinya di darat, di tempat ngopi, betul. Baik, kalau begitu terima kasih, dan terutama kehadiran teman-teman wartawan yang tadi sudah bertanya maupun yang belum sempat bertanya, dan kita terus berkomunikasi dengan teman-teman wartawan untuk soal ini, yang teman-teman wartawan itu menjadi bagian dari multi stakeholder dari komunitas Maritime Security. Terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyelenggaraan sore ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Deputi, Pak Ditjen dan Sesditjen, pada Pak Direktur POA, dan kepada seluruh teman-teman wartawan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kompiang, terima kasih Pak Suharta. Pak Suharta, salam Terima sama kasih Dirjen Pak ya. Ipung.